Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Ayu Fridita Wulandingrum, dan rekan-rekan saya ada Dewi Firlianti, Febrianti Pedro Widyasari, Kantoni, dan Nadia Islamiani Natsir. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai konsep data warehouse dalam bidang akomodasi perhotelan dan prakarya. Untuk pembahasannya akan kami bahas hari ini ada definisi dari data warehouse, fungsi data warehouse, karakteristik data warehouse, kemudian ada komponen data warehouse, hubungan data warehouse dengan akomodasi perhotelan, dan yang terakhir hubungan data warehouse dengan bidang prakarya. Dimulai dari data warehouse itu sendiri, data warehouse merupakan sebuah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data histori untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Jadi, informasi yang dikelola ini dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini ada beberapa fungsi data warehouse. Nah, yang pertama adalah membantu dalam pengambilan keputusan. Fungsi dari data warehouse salah satunya adalah untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam perusahaan, di mana informasi terkait data tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta yang ada. Tujuannya adalah agar dapat membuat keputusan yang besar dalam segmentasi pasar, manajemen inventaris, dan manajemen keuangan atau finansial. Yang kedua ini mudah dan cepat dalam mengakses data. Fungsi yang kedua adalah mudah untuk diakses di mana penggunaan dapat berinteraksi dengan sumber secara cepat dan lebih efisien, yang mana keefektifan tersebut dapat memberikan impact pada pengambilan keputusan yang lebih cepat daripada kompetitor bisnis Anda. Nah, yang ketiga ini adalah menciptakan konsistensi data. Data warehouse merupakan sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi dari platform yang berbeda sehingga dapat diubah menjadi format tunggal agar dapat digunakan dengan baik. Kemudian, untuk kedepannya perusahaan dapat memperoleh hasil maksimal dan konsisten. Yang keempat adalah menghasilkan ROI yang original. ROI atau Return of Investment adalah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan biaya investasi yang dihasilkan dari beberapa investasi pada resource sumber daya yang ada. Yang kelima ini adalah menyediakan historical intelligence. Fungsi terakhir adalah sebagai penyedia mayoritas historical data agar dapat menganalisis setiap periode atau tren waktu yang berbeda untuk dapat membuat prediksi bisnis atau forecasting di masa yang akan datang. Selanjutnya, nah di sini ada karakteristik data. Nah, di sini kami mengambil menurut Inmon 2005, data warehouse memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang ini adalah berorientasi subjek. Data warehouse dirancang untuk menganalisis data berdasarkan subjek tertentu dalam perusahaan atau organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dari data warehouse adalah untuk menyimpan data yang digunakan sebagai penunjang suatu keputusan. Yang kedua adalah terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Yang ketiga adalah tentang waktu. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Data warehouse selalu menyerap apapun yang telah di-load oleh data warehouse dari awal terbentuknya data warehouse hingga yang paling terbaru. Nah, yang terakhir adalah non-volatile. Data warehouse tidak berubah atau disebut dengan non-volatile, namun biasanya setiap adanya perubahan yang ada di database operasional akan membuat data warehouse menyerap data yang baru, kemudian secara incremental disatukan dengan data sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di Islamia. Yang selanjutnya itu ada komponen data warehouse. Jadi, komponen data warehouse itu terbagi jadi 3 menurut Connolly dan Beck tahun 2008, yaitu yang pertama penyimpanan data. Nah, yang penyimpanan data itu
Maksudnya, komponen umum dalam data warehouse. Dalam kurun waktu tertentu, sebuah organisasi pasti melakukan penyimpanan data operasional maupun non-operasional dengan metode tertentu. Data yang disimpan oleh perusahaan ini dalam data warehouse menjadi sumber aliran data mentah atau terorganisir berdasarkan pada subjek seperti pelanggan, produk, dan supplier. Penyimpanan data juga sering disebut data warehouse secara fisik. Yang kedua itu data pasar atau market data. Data pasar adalah subjek bagian dari data research yang memiliki tujuan yang spesifik seperti data penjualan, data pembelian, dan data inventory. Dalam data warehouse, data pasar adalah cara meningkatkan inputan ke dalam data warehouse dan menurunkan tingkat kesalahan yang terjadi. Data pasar digunakan untuk memperkecil biaya dan memperkecil skala. Nah, yang ketiga itu ada metadata. Metadata itu sendiri salah satu contoh dari data warehouse secara logikal. Metadata itu digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dan mengakses data secara aktual. Sistem legasi pada umumnya tidak menyimpan record tentang karakteristik dari data, seperti jumlah item yang ada, lokasi data, asal data, atau bagaimana data dapat diakses. Metadata adalah data dari data, atau dengan kata lain, metadata adalah menyimpan informasi mengenai data yang disediakan oleh data warehouse. Boleh di next. Nah, di sini selanjutnya ada data warehouse pada bidang akomodasi perhotelan. Salah satu penerapan data warehouse dalam bidang perhotelan adalah sebagai alat analisa manajemen hotel. Ukuran dan besarnya struktur manajemen hotel bervariasi secara signifikan tergantung pada ukuran dan fungsi hotel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, baik. Dalam proses pengelolaan data transaksi hotel diperlukan sebuah sistem yang dapat mengumpulkan, mengelola, dan menganalisa data dalam jumlah besar. Nah, salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk memudahkan integrasi tersebut adalah menggunakan data warehouse. Kebutuhan informasi yang dibutuhkan antara lain adalah mengenai data pemesanan tiap cabang hotel yang terdiri dari beberapa informasi, antara lain yang pertama jumlah pendapatan setiap cabang, yang kedua total pemesanan tiap seasons, yang ketiga jumlah transaksi pemesanan setiap cabang, yang keempat omset pemesanan kamar setiap cabang, dan yang terakhir adalah total pemesanan berdasarkan pegawai sales. Jadi dengan menggunakan data warehouse, seluruh data transaksi pemesanan kamar dapat berjalan dengan integritas yang baik. Selanjutnya, adalah data warehouse pada bidang prakarya. Data warehouse pada bidang prakarya biasa digunakan untuk membantu produksi para pengusaha atau pengrajin UMKM dalam mengelola gudang yang mereka miliki. UMKM yang memproduksi produknya sendiri akan sangat membutuhkan pengelolaan pada gudang mereka. Jadi sistem data warehouse ini dapat mengetahui barang yang dipergunakan pada usaha yang dijalankan, serta dapat mengetahui stok dari barang yang ada pada gudang, serta dapat melakukan adjustment, manage barang, pembelian barang ke supplier, transfer barang dari satu gudang ke gudang lainnya. Tentunya hal ini akan membantu dalam hal administrasi keuangan karena mengingat UMKM merupakan suatu usaha kecil yang mempekerjakan sedikit karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada kesimpulan. Nah, data warehouse ini sangat penting diterapkan pada setiap perusahaan, terutama pada bidang akomodasi perhotelan dan prakarya. Karena setiap bidang di perusahaan ini sangat membutuhkan analisa, kemudian sehingga perusahaan dapat mengambil dan membuat keputusan itu dengan cepat, melalui mengakses data konsisten, dan ketika standarisasi data telah terbentuk, maka pada tingkat keakuratan gudang data untuk dapat membuat keputusan bisnis ini sangat jelas dan tepat.
Lalu untuk sarannya yaitu bijak dalam penggunaan data warehouse dan jangan sampai data warehouse ini ditaruh atau disimpan di sembarang tempat karena jika ada kecerobohan akan merugikan perusahaan dan kerugian ini akan berdampak besar pada perusahaan sendiri. Walaupun membuat salinan ini, namun data warehouse yang tercipta harus diutamakan keamanannya. Next. Sekian materi data warehouse yang kami dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.